Kiki Amalia akan menggelar pernikahannya dengan sang kekasih Agung Nugraha yang tinggal menghitung hari. Pernikahan keduanya direncanakan digelar pada 26 November 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun Kiki Amalia yang ke-41 tahun. Setelah hampir 10 tahun betah menjanda, akhirnya Kiki menemukan tambatan hatinya. Diakuinya bahwa calon suaminya yang merupakan pengusaha batu bara tersebut merupakan jawaban dari doa perihal jodoh yang selama ini ia panjatkan. Dan meski baru mengenal selama 5 bulan, Kiki Amalia mengaku sudah yakin untuk membangun biduk rumah tangga dengan Agung karena melihat keseriusannya. Komitmennya yang paling pertama harus takut sama Allah. Itu yang paling penting aku bilang, karena harus juga jangan menggantungkan harapan sama manusia, selalu taruh harapannya sama Allah. Semua serahin ke Allah, ya alhamdulillah semuanya dilancarkan. Kayak dulu gitu aku selalu berdoa detail sama Allah, mintanya seperti ini, didatanginnya seperti ini gitu. Jadi aku selalu berterima kasih sama Allah gitu, karena memang apa yang aku mau bertahun-tahun ya Allah hadirkan karena doa yang sedetail itu yang aku minta gitu ya. Insya Allah itu yang aku bilang tadi, selalu menggantungkan apapun sama Allah dan selalu takut sama Allah. Itu aja udah aku bilang sama dia. 5 bulan lah kita kenal itu 5 atau 6 bulan, 5 bulan setengah pacarannya, nggak ada pacaran jadian kayak gitu. Udah niat bener, serius, jalan hubungannya udah gitu aja. Jadi udah kayak temen, aku tuh sama Aceh kayak temen ya kita ya. Jadi nggak kayak pacaran dulu tuh kayak aku, hi baby, how are you, gitu-gitu. Kita nggak ada gitu-gitu ya. Lebay. Artinya itu proses ketika udah nikah ya? Mungkin ya kali ya. Jadi pacaran pas nikah kali ya. Sekarang jadi udah kayak aku anggap dia my best friend aja, temen hidup aku nanti ke depan insya Allah. Teman hidup ya, gimana Allah itunya aja. Allah ngasih kepercayaan pada kita berdua, ngasih momongan ya alhamdulillah. Pengennya sih kita cepatkan, manusia cuma punya rencana. Semua ketentuannya dari Allah. Kalau Allah sudah menentukan, udah itu aja. Gimana Allah aja memberi kita momongan. Kalau sosoknya Kiki dari segi pengalaman ya mungkin Kiki juga kaget kan, karena yang sekarang yang ikut turun, dulu dia yang ikut turun katanya. Jadi sama-sama mengalami proses persiapan lah gitu kan. Terus sosoknya ya namanya wanita ya normal ya, biasa standar wanita kayak gimana lah. Tergantung kita menyikapinya aja gitu aja. Perselisihan ya ada, cuman aku lebih santai. Ya udahlah, apa-apa. Insya Allah banget lah, dia tuh orangnya sangat menerima gitu. Kalau aku lagi nggak mood, dia bisa tahu mood akunya seperti apa. Ya luar biasa sih. Jadi sangat mengajak mengalah, terus banyak banyak nggak mau udahlah kamu aja yang ngurusin, nggak apa-apa, terima jadi gitu ya. Daripada pusing, paling ya selisih gini iya. udah Kita aja. selalu menanamkan dalam hubungan ini bahwa jangan aku kamu, tapi kita, mulai sekarang sama-sama kita gitu. Jadi apapun perbedaan, kita yang mutusin, semua tentang kita gitu. Keluarga kamu nggak hanya keluarga aku, tapi keluarga kita, semua tentang kita, bukan tentang aku dan kamu gitu. Jadi itu yang kita tanamin dari awal hubungan ya. Sehingga kalau ada perselisihan, ya udah kita jalan tengah sama-sama nih. Apa nih kitanya nih? Jangan aku kamunya, tapi kitanya apa gitu ya. Betul. Kiki dan Agung diketahui telah bertunangan pada 16 Oktober 2022 lalu. Kini keduanya disibukkan dengan mengurus persiapan pernikahan mereka, yang ternyata sudah sekitar 85% dan hampir selesai. Perbedaan sangat dirasakan oleh Kiki. Menurutnya, pernikahannya untuk kedua kali ini sangat berbeda dan membuatnya sangat senang serta antusias lantaran dirinya terjun langsung mengurus segala persiapan untuk hari bahagianya nanti. Aktris sekaligus DJ ini juga membocorkan bahwa pernikahannya nanti dirinya akan mengusung adat Sunda dan berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ini persiapan kita untuk kita terakhir, maksudnya fitting ya. Terakhir yang sebelum dipingit dan yang lain ada dan keluarga kita yang kalau kita sih sekarang terakhir. Udah berapa persen persiapannya? Ya 85% udah. Alhamdulillah. Ada sih, cuman ya dipingit dalam artian kita nggak bisa pergi jarak jauh dulu gitu kan. Lebih baik di dalam kota gitu kan, ataupun di rumah. Kalau Kiki lebih banyak ritualnya malahan. Adat Bugis. Kayak ke Prewi. Lebih banyak ritualnya malahan. Masih ada acara-acara keluarganya kalau Kiki ya. Kalau aku harus ada malam mapaci, namanya malam pacar ada. Terus setelah itu ada acara pengajian juga, itu udah lumrah ya.
setelah itu udah itu aja. Tapi yang pasti nggak boleh kemana-mana dulu. Sebenarnya selama 2 minggu kalau di adat aku nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bepergian lebih dari 5 kilometer. Lebih kayak gitu-gitu sih. Cuman alhamdulillah karena belum ada yang rampung masalah baju, jadi harus kesini dulu, harus selesaiin semuanya. Ya insya Allah dimudahkan semuanya. Amin, amin. Walaupun sebentar lagi. Kan pengajian ya, ada Ah, kalau yang aku sih udah duluan di Purwakarta acara pengajian Ya. bulan kemarin. Justru Kiki yang mengikuti saya gitu kan. Jadi saya aku pengen adat Sunda, ya udah. Keluarganya pun welcome gitu kan, silakan mau adat Sunda gitu. Mendukung aja keluarga Kiki. Soalnya waktu lamaran Kiki pakai baju Bugis kan. Gitu. Jadi sekarang akadnya pakai baju Sunda. Upacara pernikahan semua pakai Sunda, adat Sunda semua. Hanya keluarga aku aja semuanya memakai baju adat Bugis gitu. Kalau adat pernikahan ya adat Sunda. Setelah cerai dari Marcus Horizon 10 tahun lalu, Kiki Amalia disebut sempat mengalami trauma. Namun kehadiran Agung Nugraha dengan komitmennya membuat hati Kiki luluh hingga memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pernah mengalami kegagalan berumah tangga, benarkah Kiki justru tak membuat perjanjian pranikah dengan pasangannya? Iya, pasti. Ujian pernikahan itu setiap orang pasti akan melewatinya. Kalau setiap insan yang mau menikah, alhamdulillah aku sama Aa melewati itu dengan Enjoy aja lah. Enjoy aja ya. Enjoy Nah, aja lah. malah kita ketawa-ketawa, seru ya gitu rasanya seperti ini. Ternyata malah aku yang udah pernah menikah nggak pernah merasakan itu gitu waktu itu pas mau menikah yang dulu. Tapi yang sekarang ini bener-bener dikasih ujiannya luar biasa. Dari hal kecil aja itu jadi besar ya Ayah. Karena kan kita ikut turun ya langsung. Karena kita ikut turun. Selama ini kan aku nggak pernah terjun langsung pada saat pernikahan yang dulu. Pas sama AA semuanya aku ikut terjun langsung, dari beli perintilan kecil-kecil pun sampai peserahan. Betul. Itu semuanya aku turun tangan gitu. Jadi semuanya banyak suka dan dukanya ya, malah itu jadinya kita tahu sifat masing-masing. Aku jadi menjadi lebih tahu sifat yang aku selama ini nggak tahu tentang AA. Aku akhirnya kebuka nih, oh begini ada sifat yang aku nggak tahu selama ini. Itu jadi apa ya, jadi bahan kayak ujian dan saling mengetahui satu sama lain sih gitu ya. Komitmen yang paling kita jaga yaitu pertama saling menghargai satu sama lain, itu yang pasti ya. Ya jangan pernah kita menganggap aku seorang siapa dan dia seorang siapa, semua sama gitu ya. Atau enggak, aku selalu merendahkan diri aku gitu. Nggak pernah aku mau di atas laki-laki. Aku merasa aku sekarang adalah seorang istri yang nantinya akan jadi seorang istri, ya aku akan nurut apapun kata suami, adab sebagai seorang istri seperti apa kepada suami. Selalu ya seperti itu. Nggak pernah mau kata-kata kasar juga untuk suami ke istri, itu aja sih. Jadi nggak mau banyak ini juga ya, peraturan. Ada kita peraturan. Nggak ada perjanjian pranikah gitu, nggak mau. Karena kalau dari awal udah nggak percaya udah ada perjanjian pranikah, sananya pasti udah enggak gitu. Jadi kita udahlah, ngapain sih ada perjanjian pranikah segala gitu ya. Namanya perjanjian pranikah berarti dia akan tahu kedepannya seperti apa. Ya kan, dia udah tahu, ya ngapain mesti memaksakan tuh nikah.